Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cynthia, NIM 1914101494, jurusan Sistem Informasi dari kelas SI 5E, Universitas Bina Dharma Palembang, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi di sini saya akan menjelaskan kerangka manajemen proyek. Apa saja kerangka manajemen proyek tersebut? Yaitu 9 knowledge area. Sebelum kita masuk ke kerangkanya tersebut, apa itu knowledge area? Jadi knowledge area ini merupakan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Lalu apa saja itu kerangka-kerangka 9 knowledge area tersebut? Yang pertama ada stakeholders. Jadi stakeholders ini merupakan pihak yang terlibat dalam aktivitas proyek, diantaranya sponsor, manajemen proyek, tim proyek, staff, supplier, pendukung proyek atau pemegang proyek tersebut. Yang kedua ada project integration management atau manajemen integrasi proyek. Jadi bertujuan untuk mengkoordinasi seluruh knowledge area pada manajemen melalui proses proyek. Manajemen integrasi ini memastikan seluruh elemen bersama menyelesaikan proyek dengan sukses pada waktu yang tepat. Berikut ini adalah aktivitas utama pada manajemen integrasi. Yang pertama ada pengembangan rencana proyek, yang kedua ada pelaksanaan rencana proyek, yang ketiga ada pengendalian perubahan yang terintegrasi. Lalu ada scope management. Scope management ini adalah acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk proyek, beserta proses-proses yang dilakukan untuk membuat produk yang dimaksud manajemen proyek ruang lingkup ini mengacu pada seluruh pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan produk suatu proyek dan aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Nah, lalu ada project time management. Project time management ini tidak jarang ditemui proyek teknologi informasi yang gagal dalam menyatukan rencana mengenai ruang lingkup, waktu, dan juga biaya. Para manajer menyebutkan bahwa menyelesaikan proyek tepat waktu merupakan tantangan besar bagi mereka. Para manajer juga menyebutkan isu mengenai jadwal yang merupakan alasan utama sehingga terjadinya konflik dalam proyek pada keseluruhan proses tersebut. Tim proyek ini sering membandingkan waktu penyelesaian yang terencana dengan nyata terjadi tanpa meminta persetujuan perubahan rencana proyek, padahal waktu merupakan suatu variabel yang memiliki fleksibilitas paling sedikit, karena waktu-waktu tersebut berlalu tanpa mempedulikan apa yang akan terjadi pada proyek tersebut. Selanjutnya ada project cost management. Seperti halnya pengaturan jadwal proyek, proyek teknologi informasi juga memiliki kesulitan dalam menjalankan biaya karena proyek ini dikenal sebagai proyek yang mahal dan sering melampaui batas anggaran. Para profesional teknologi informasi paham bahwa kebanyakan perkiraan biaya awal untuk proyek ini dirasakan rendah berdasarkan kebutuhan proyek, sehingga di akhir proyek pastilah terjadi pembengkakan biaya tersebut. Perkiraan lain terjadi pembengkakan biaya ini adalah kebanyakan proyek teknologi informasi menggunakan teknologi atau proses bisnis baru. Teknologi maupun proses bisnis yang masih baru kebanyakan belum teruji dan beresiko. Lalu ada project quality management. Manajemen ini merupakan knowledge area pada area yang sulit untuk didefinisikan. ISO mendefinisikan kualitas sebagai totalitas karakteristik dari sebuah kesatuan yang berhubungan dengan kemampuan untuk kebutuhan kepuasan tersebut. Para ahlinya ini mendefinisikan kualitas berdasarkan keselarasan terhadap kebutuhan dan kesesuaian untuk digunakan. Lalu ada Project Human Research Management. Jadi organisasi produktif berusaha memenuhi kebutuhan sumber daya manusia saat ini dan mendatang, misalnya meningkatkan bonus, mengatur ulang jumlah jam kerja dan intensif, serta mencari pekerjaan untuk masa depan tersebut. Manajemen sumber daya manusia ini sebuah proyek meliputi aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mengaktifkan efektivitas pekerjaan yang terlibat dalam proyek. Manajemen sumber daya manusia ini meliputi seluruh stakeholder proyek, sponsor, pelanggan, anggota tim proyek, staf pendukung, pemasok atau supplier yang mendukung proyek, dan sebagainya. Terdapat 3 aktivitas utama dalam manajemen sumber daya manusia, suatu
manajemen sumber daya manusia suatu proyek. Yang pertama ada perencanaan organisasi, lalu ada akuisisi staff, yang ketiga ada pengembangan tim. Lalu ada project communication atau manajemen komunikasi proyek. Para ahli setuju bahwa ancaman kesuksesan proyek ini, terutama pada proyek teknologi informasi, adalah kegagalan komunikasi. Jadi faktor-faktor seperti keterlibatan pelanggan, dukungan manajemen eksekutif, dan pernyataan kebutuhan yang jelas sangat tergantung pada keahlian komunikasi, terutama dengan personil pada bidang selain teknologi informasi. Tujuan manajemen komunikasi ini sebenarnya adalah untuk memastikan ketepatan waktu dan kelayakan dalam melakukan pembuatan, koleksi, penyebaran, penyimpanan, dan penyusunan informasi proyek. Aktivitas ini dalam menjalin komunikasi ada beberapa hal. Yang pertama ada perencanaan komunikasi, lalu ada distribusi informasi, pelaporan performa, dan penutupan administratif. Lanjut ada project risk management. Manajemen risiko ini adalah seni dan ilmu dalam melakukan identifikasi, analisis, dan penanganan terhadap risiko melalui proses proyek dengan tujuan utama memenuhi tujuan proyek tersebut. Manajemen risiko ini berdampak positif pada pemilihan proyek, menetapkan ruang lingkup proyek, dan mengembangkan jadwal realitas serta memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu juga membantu stakeholder proyek memahami sifat proyek, membantu anggota tim dalam mengungkapkan kelemahan dan kekuatan yang ada, serta membantu mengintegrasikan knowledge area pada lain manajemen proyek. Nah, jadi risiko menurut definisi ini, kamus berarti kemungkinan mengalami kekalahan atau kerugian. Definisi ini menggariskan bawahi sisi negatif yang seringkali dikaitkan dengan risiko. Risiko proyek sendiri merupakan pemahaman permasalahan potensial yang mungkin terjadi pada proyek dan bagaimana permasalahan tersebut menghalangi kesuksesan proyek tersebut. Selanjutnya ada project procurement management. Jadi ini adalah pengadaan usaha mendapatkan barang-barang dan atau jasa dari sumber luar. Istilah pengadaan ini lebih sering digunakan untuk pemerintah. Kebanyakan perusahaan swasta menggunakan istilah pembelian atau purchasing, dan para profesional teknologi informasi ini menyebutkan outsourcing. Kesuksesan proyek teknologi informasi ini yang menggunakan sumber daya dari luar biasanya dikarenakan manajemen pengadaan yang baik pada sebuah proyek. Manajemen pengadaan proyek meliputi aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang dan jasa bagi proyek dari luar organisasi terkait aktivitas-aktivitas utama pada manajemen pengadaan tersebut. Selanjutnya ada tools dan teknik manajemen proyek. Yang pertama ada Work Breakdown Structure atau WBS. Jadi adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelapor hierarki. WBS ini digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Lalu yang kedua ada Project Network Diagram, adalah diagram rangkaian aktivitas yang dikerjakan dari awal sampai akhir proyek tersebut. Lalu ada yang ketiga Critical Path Method atau CPM, adalah teknologi menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sebuah proyek ini adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Lalu yang keempat ada Program Evaluation and Review Technique. PERT. Ini adalah suatu model jaringan yang mampu menentukan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. PERT ini dikembangkan pada akhir tahun 1950-an untuk proyek US Navy Polaris yang memiliki ribuan kontraktor. Lalu yang terakhir ada Gantt chart. Jadi ini sejenis grafik batang bar chart yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Prudence diagram metode ini adalah alat untuk menjadwalkan kegiatan dalam rencana proyek, yaitu jaringan kerja yang termasuk klasifikasi aktif, on-need atau AON. Di sini kegiatan dituliskan dalam metode yang umumnya berbentuk segi 4, sedangkan anak panah hanya sebagai penunjuk hubungan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.
Jadi sekian penjelasan 9 knowledge area yang saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.